just like heaven. When you walk into the room, there's not a thing that's hidden. When every eye is on you, can't get enough of your presence. It's the perfect point of view. Isn't it just like heaven? Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Doesn't it sound like heaven when you're singing over me? There's not a voice more constant. Your melodies, they never cease. Here I will stand in your presence, in my true identity. Doesn't it sound like, yeah, it sounds like, just like heaven. Stay a little longer. I can't get enough of you. Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Gereja SIB Elevation. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari manapun kita mengikuti ibadah ini, saya percaya bahwa Tuhan menyertai, memberi kekuatan, semangat kepada setiap kita. Teman-teman yang dikasihi, kalau saya mengatakan dalam Kristus, kita boleh menjawab dengan mengatakan dari rumah Anda masing-masing, kita mampu, kita kuat, kita menang. Boleh bersiap bersama dengan teman-teman atau anak-anak Anda. Kita akan melakukan ini bersama-sama. Di dalam Kristus, kita mampu, kita kuat, kita menang. Sekali lagi, dalam Kristus, kita mampu, kita kuat, kita menang. Haleluya, berikan tepuk tangan dari tempat Anda masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan kami dapat bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini.
bersama keluarga, teman-teman, dan mungkin ada di antara kami yang bersendirian akan mengikuti ibadah ini dari tempat kerja. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus hadir di dalam kehidupan setiap jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau melawat mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam keluarga, di dalam pribadi mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Mungkin ada jemaat yang hari-hari ini dalam kekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan, menyediakan keperluan mereka Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap jemaat gereja SIB Elevation, apapun situasi kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan Engkau melihat dan Engkau memegang kendali bagi seluruh kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk perancangan gereja ke hadapan, untuk kami dapat beribadah bersama di bangunan gereja. Tuhan Engkau buka jalan, Engkau mendahului setiap perancangan, dan kami yakin pasti bahwa Tuhan Engkau yang akan campur tangan di dalam setiap persiapan yang kami lakukan, sehingga akan kami dapat berkumpul bersama, dapat memberkati satu dengan yang lain, dapat saling mendorong satu dengan yang lain. Di dalam pertemuan secara fisikal Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Seluruh ibadah pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap apa yang kami lakukan, pujian penyembahan, terlebih firman-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa agar semuanya Tuhan akan pakai untuk meneguhkan kami, memberi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa di surga, ini doa dan pengharapan kami. Kami berdoa sekali lagi untuk seluruh ibadah ini, untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan seluruh ibadah yang kami lakukan Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus dimuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, untuk meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mendengar informasi gereja kita SIB Elevation. Yang pertama, persekutuan doa kita masih jalankan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu jam 9 malam. Kita mendorong setiap jemaat untuk memberikan waktu bersama-sama di dalam persekutuan doa ini, karena kita percaya bahwa kita akan dikuatkan, kita akan saling mendorong dan saling mendoakan satu dengan yang lain, dan Tuhan pasti memberkati setiap jemaat. Yang kedua, ibadah raya gereja kita SIB Elevation kita masih jalankan secara online hari Ahad jam 10.30 pagi melalui YouTube channel gereja. Seterusnya, kepada para ibu bapa, jangan lupa untuk mendorong serta mempersiapkan anak-anak Anda untuk mengikuti kelas sekolah minggu gereja SIB Elevation jam 1 petang hari ini melalui aplikasi Zoom. Sekiranya ada pertanyaan mengenai kelas sekolah minggu ini, boleh berhubung dengan guru-guru sekolah minggu SIB Elevation. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hadapan 14 November hari Ahad kita akan menjalankan perjamuan kudus. Semua jemaat didorong untuk mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini. Seperti yang sudah diumumkan sebelum ini, kita akan menjalankan kelas pemuridan, Gembara Pemuridan Yoke Impact SIB Elevation, di mana kelas pertama akan bermula pada petang hari ini. Semua peserta yang sudah memberikan nama mendaftar bersama-sama bagi kelas pemuridan ini boleh mempersiapkan diri untuk bersama-sama di dalam kelas pertama pada petang hari ini melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan diberikan kepada peserta selepas ibadah. Terima kasih untuk perhatian setiap jemaat, untuk setiap informasi gereja kita SIB Elevation. Untuk meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang.
perisaiku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yeah. Berikan sorak-sorai yang gemuruh bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur Tuhan Yesus karena kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau Bapa. Thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur. Bapa
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu, Yesus. Thank you, Jesus. Bapa di sorga, satu pujian, hormat dan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama mengalami Engkau di dalam ibadah online ini. Hamba-Mu berdoa supaya dari manapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini, lawatan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa di sorga. Tuhan, sebentar ini kami mau belajar firman-Mu, mau merendahkan diri dan ingin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu. Oleh itu Tuhan, biarlah Kau berikan konsentrasi buat kami duduk dan fokus kepada perkataan-perkataan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada perkataan-perkataan, pelajaran-pelajaran baru yang spesifik, yang secara khusus buat kami secara pribadi pada hari ini. Oleh itu Tuhan, sampaikan segala sesuatu yang ingin Engkau sampaikan, sehingga kami dikuatkan, dimampukan, dan diberikan kemenangan lewat firman-Mu yang kami akan pelajari bersama-sama. Kalau ada anak-anak-Mu yang menyertai ibadah ini pada pagi hari ini, berada di dalam pergumulan, mungkin dalam kekurangan, Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus Kristus. Buka tingkap-tingkap surga untuk memberkati mereka. Biarlah mereka mendapat kesempatan untuk lepas daripada segala kekurangan yang sedang mereka alami Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Dimanapun mereka berada, di rumah atau di hospital. Tuhan, kami berdoa kesembuhan terjadi kepada setiap mereka. Begitu juga Tuhan yang ada pergumulan, persoalan dalam hidup. Biarlah melalui firman-Mu ini ada jawaban yang baru yang kami akan rasakan, yang kami akan nikmati, yang akan berbicara kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami istiharkan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya nama Kristus yang diagungkan. Yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan, Amin, Amin. Praise the Lord. Shalom kepada semua jemaat SIB Elevation.
Shalom kepada teman-teman kita, keluarga kita yang bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya dari manapun Anda menyertai ibadah ini, Anda akan mengalami sentuhan kasih Kristus, sehingga kita akan mengalami kekuatan yang baru dan hikmat untuk menjalani kehidupan setiap hari di masa akan datang. Amin. Yang percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita letakkan di chat box, katakan amin, amin, amin. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Nah, seperti yang Anda sedia maklum, pada petang hari ini kita akan memulai kelas pemuridan untuk peralihan daripada ibadah online kepada ibadah secara fisikal. Untuk Desember ini kita akan kembali beribadah di gedung gereja, bangunan gereja. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri kita. Saya percaya terus kita sama-sama berdoa dan mengalami perlindungan Tuhan, sehingga pada waktu kita beribadah di bangunan gereja, kita akan berada dalam keadaan yang selesa, baik, dan terarah kepada Kristus. Amin. Nah, sementara itu sepanjang bulan November ini kita akan menjalankan pemuridan. Ada 4 minggu pemuridan yang kita panggil sebagai Yoke Impact. Jadi saya percaya bagi Anda yang sudah mendaftar, excited. Saya percaya Anda akan mengalami sentuhan Tuhan. Ada sekitar 25 orang yang sudah mendaftar untuk pemuridan ini. Walau bagaimanapun, kalau ada yang masih teringin ataupun dalam hatinya ingin mengikuti pemuridan ini, masih terbuka buat Anda. Dan ini adalah hari yang terakhir untuk Anda mendaftar. Jadi bolehlah mendaftar selepas ibadah ini. Kami akan sekali lagi menghantar borang pendaftaran di WhatsApp group atau kepada Anda secara pribadi. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh terus berdoa. Kiranya ini keperluan dalam hidup Anda hari-hari ini. Bolehlah mengisi borang ini untuk mengikuti. Amin. Terima kasih, saya percaya kita semua siap dengan firman Tuhan mengenai pemuridan pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sehingga ayat yang ke-43. Ini adalah pembacaan kita, jadi sediakan buku nota Anda. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Haleluya. Lukas 24:36 sehingga 43 berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jemaat Tuhan, demikian pembacaan kita. Ayat firman Tuhan yang ada dalam Lukas 24:36 sehingga 43 sebentar tadi. Dimulai dengan mengatakan mereka berkumpul dalam satu tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, background daripada cerita ini, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke Emmaus, yang balik ataupun dalam perjalanan ke Emmaus. Dan pada waktu itu Yesus memperlihatkan diri kepada mereka. Namun mereka tidak menyadari tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Sehinggalah Yesus melakukan di mana mereka makan dan makan roti dan minum anggur
Dan pada waktu itu mereka menyadari bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan serta-merta pada waktu itu mereka kembali ke Yerusalem, di mana 11 murid Yesus berkumpul bersama-sama di dalam satu tempat. Maka terjadilah cerita sebentar tadi. Ketika mereka sedang bercerita tentang apa yang mereka lalui di perjalanan di Emmaus, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sungguh pun mereka tidak juga mengenal Yesus serta-merta pada waktu itu. Mereka berkata bahwa Yesus adalah hantu. Namun Yesus telah menyatakan diri, Yesus telah memperkenalkan diri sehingga mereka kenal akan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan tentang pemuridan yang saya panggil dengan pemuridan dari ruang yang gelap. Pemuridan dari ruang yang gelap. Sekali lagi, pemuridan dari ruang yang gelap. Karena saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, kita melewati ruang-ruang yang gelap dalam kehidupan kita. Yang mana pada waktu kita melewatinya, sulit untuk kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ataupun mungkin atas peristiwa itu, kita telah meninggalkan Tuhan sampai hari ini. Ataupun atas peristiwa di mana kita melewati sesuatu ruang yang gelap dalam kehidupan ini. Akhirnya kita tidak mampu lagi keluar dari ruang itu. Dan sampai hari ini kita berada dalam kegelapan. Jemaat Tuhan, apa yang berlaku kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka berkumpul. Mereka berkumpul dalam satu tempat yang saya percaya tidak terlalu besar. Yang cukup untuk membuatkan keberadaan mereka tidak disedari. Atau kehadiran mereka tidak disedari oleh orang di sekeliling mereka. Sebab mereka berada di dalam satu situasi di mana mereka dicari. Murid-murid Tuhan Yesus masih lagi dicari oleh tentara Romawi. Jemaat Tuhan, perkara yang berlaku kepada murid-murid Yesus dari ruang yang gelap. Yang pertama, mereka kehilangan pengharapan. Seperti yang saya pernah atau sering beritahu bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Dan pada waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat mujizat terjadi. Mereka melihat perkara-perkara besar berlaku dengan perbuatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mujizat terjadi sehingga orang mati dibangkitkan, orang lumpuh disembuhkan. Semua itu berlaku di hadapan mata mereka. Mereka melihat Petrus berjalan di atas air. Namun sampai satu tahap mereka sepertinya kehilangan guru mereka. Yang mana mati di atas kayu salib. Dan itu juga berlaku di hadapan mata mereka. Sungguh pun mereka tidak ada di dekat Yesus pada waktu itu. Israel, Yerusalem tahu bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Yang kedua, apa yang berlaku selain mereka kehilangan pengharapan adalah mereka ketakutan dan keliru. Jelas di dalam firman Tuhan, kita baca sebentar tadi, mereka berkumpul dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang ketakutan. Karena situasi yang mereka sedang hadapi. Karena gelapnya ruang kehidupan yang sedang mereka lalui pada waktu mereka kehilangan guru mereka, Yesus Kristus yang selama itu sudah mulai memberikan harapan, sudah mulai memberikan kekuatan buat mereka. Namun mereka tidak sadar bahwa pengharapan yang diberikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup mereka. Dan saat ini mereka berada dalam ketakutan, mereka confused. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus ada di situ, mereka masih belum percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus. Bukankah ini satu keadaan di mana mereka keliru dalam kehidupan mereka, di mana mereka berada dalam ketakutan dalam hidup kita hari-hari ini, atau mungkin pernah kita melewatinya, atau mungkin akan datang. Tidak mustahil kita melewati saat atau ruang yang gelap dalam kehidupan ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita akan belajar khususnya pemuridan dari ruang yang gelap.
Yang terakhir yang kita dapat temukan, apakah ruang yang gelap dalam pribadi murid-murid Tuhan Yesus? Mereka bertarung dengan rasa bersalah. Saya percaya masih ramai di antara mereka yang rasa bersalah selain daripada Petrus. Kita tahu Petrus, jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus, saya percaya ketika dia mengerti bahwa apa yang pernah dikatakan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menipu atau engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Jemaat Tuhan, ketika dia mengerti hal itu, akhirnya Petrus mulai mempersalahkan dirinya. Saya percaya begitu juga kalau kita lihat murid Yesus yang paling malang, Yudas, yang tidak bertobat, akhirnya dia mati dengan rasa bersalah. Begitu juga kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, murid-muridnya yang lain, mereka juga saya percaya karena mereka tidak ada di sisi Kristus selain daripada Yohanes pada waktu itu. Mereka juga bergumul dengan rasa bersalah. Seringkali dalam hidup kita juga diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Sama ada karena kesilapan kita, ataupun kesilapan orang lain, atau situasi yang menyebabkan ada orang yang dirugikan sehingga kita merasa kita bersalah di dalam kehidupan ini. Jadi inilah situasi, ruang yang gelap di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan Yesus datang kepada mereka. Dan saya percaya ini adalah discipleship atau pemuridan di ruang yang gelap di dalam kehidupan murid-muridnya. Yesus kembali untuk menjelaskan dan untuk memberitahu kepada mereka bahwa mereka adalah murid-muridnya. Haleluya. Apapun saat gelap dalam hidupmu hari ini, ruang yang gelap, Yesus datang membawa sinar yang terang. Yesus datang untuk beri pengharapan. Amin. Haleluya. Dalam situasi di mana kita menghadapi ruang gelap dalam hidup ini, manusia akan cenderung kepada mudah dibentuk atau menjadi pribadi yang tidak mau dibentuk. Perkara ini berlaku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di ruang yang gelap dalam hidup kita. Boleh saja ruang yang gelap itu akan mendorong kita untuk mengubahkan atau untuk kembali kepada Tuhan, untuk kuat di dalam Tuhan, untuk mau dibentuk di dalam Tuhan. Tetapi boleh berlaku di mana ketika kita berhadapan dengan ruang yang gelap dalam hidup kita, ruang itu memaksa kita dan akhirnya membawa kita, mengheret kita, meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, dalam pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berdoa dan kita sama-sama berdoa supaya ini berikan kita kekuatan untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan ketika kita berada di ruang yang gelap di dalam kehidupan kita. Dalam cerita ini, ketika murid-murid Yesus dalam keadaan hidup yang tidak stabil, maka mereka berkumpul dan disitulah Yesus datang kepada mereka. Mujizat berlaku ketika mereka berkumpul, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus memilih untuk menampakkan dirinya, untuk membuatkan murid-muridnya melihat dirinya. Itu sebabnya begitu penting buat kita sebagai jemaat Tuhan untuk berkumpul dan mengalami Kristus bersama-sama. Di ayat yang lain, kita menemukan bahwa ada seorang yang tidak bersama-sama dengan mereka, yaitu Thomas. Dan ketika dia kembali bersama-sama dengan murid yang lain, dia masih dalam confused atau persoalan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pentingnya untuk kita berkumpul sebagai gereja Tuhan, sama ada online ataupun pada waktu ibadah secara fisikal nanti, kita perlu menjadi tubuh Kristus yang berkumpul, yang bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Karena saya percaya, Yesus berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Pemuridan terjadi ketika Yesus datang kepada mereka. Pemuridan berlaku. Pemuridan dibangkitkan. Mereka mulai menyadari kembali bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ketika mereka ada di ruang yang gelap sebentar tadi, mereka berada dalam kehilangan pengharapan. Mereka berada dalam ketakutan dan keliru. Mereka bergumul dengan rasa mempersalahkan diri. Tetapi pada waktu Yesus datang kepada mereka, mereka merasakan pemulihan dan kekuatan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ada 3 perkara yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika ia datang kepada mereka. Yang pertama, ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus membawa damai sejahtera. Yesus membawa cahaya di dalam setiap pribadi mereka. Yesus bawa damai. Yesus berkata di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus tidak bertanya kepada mereka, kenapa kamu meninggalkan aku ketika aku disalibkan? Dia tidak langsung datang kepada 2 orang yang perjalanan di Emmaus sebentar tadi dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu tidak kenal saya di dalam perjalanan ke Emmaus? Dia tidak datang kepada Petrus dan berkata, Petrus, mengapa kamu mengkhianati saya? Tetapi dia berkata, peace be with you. Damai sejahtera atas kamu. Ini yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang di dalam kekelaman dalam hidup kita. Dia akan datang bawa damai sejahtera. Letakkan di chat box, katakan Yesus datang bawa damai. Amin. Bawa damai kepadamu. Haleluya. Yohanes 14 ayat 27 sehingga 28 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam pembacaan dalam Yohanes 14, 27 sehingga 28 ini. Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maksudnya jemaat yang dikasihi Tuhan, ada damai yang ditawarkan oleh dunia. Ada sukacita yang ditawarkan oleh dunia kepada umat manusia. Namun Yesus berkata, damai yang Yesus bawa kepada engkau berbeza. Karena damai yang Tuhan berikan, dikatakan dalam ayat seterusnya, aku datang kembali kepadamu. Damai itu adalah damai dalam bentuk kekekalan, bukan sementara. Damai itu adalah damai untuk selama-lamanya. Damai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam dunia ini jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita akan mengalami masa-masa di mana kita sulit untuk celebrate damai, merayakan damai dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk menikmati ketenangan. Ada waktu-waktu itu berlaku dalam hidup kita. Tetapi Yesus berkata, aku datang kepadamu, berikan damai di dalam hidupmu. Dan damai itu adalah untuk selama-lamanya. Damai itu bukan berbicara tentang hal yang ada di dunia. Tapi damai itu adalah warisan yang kita miliki. Karena Kristus telah berikan kepada kita lewat kematiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Inilah pemuridan. Pada waktu kita berada di ruang yang gelap, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan terus berkata, saya sudah hancur seperti ini. Saya tidak mampu bangkit lagi. Tetapi Yesus, ingat, Yesus datang kepadamu. Mau engkau bangkit, berikan damai itu kepada engkau. Amin. Saya percaya hari ini kita semua merindukan damai itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya berdoa, supaya damai ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau respon kepada Tuhan dan berkata, saya perlukan damai itu. Saya perlukan persekutuan dengan engkau. Saya percaya damai itu sedang terjadi dalam kehidupanmu. Sungguh pun di sekitarmu masih huru-hara. Di dalam ketika engkau melihat condition kehidupanmu, keadaan hidupmu, dunia belum menjanjikan damai. Tapi Yesus yang ada di dalam engkau sudah menyediakan damai yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Katakan di chat box, amin. Amin. Haleluya. Perkara yang kedua yang Yesus lakukan ketika ia memperlihatkan dirinya datang di tengah-tengah
ruang yang gelap di dalam kehidupan murid-muridnya. Perkara yang kedua yang Yesus lakukan adalah Ia menunjukkan kepada mereka bekas lukanya, atau Ia menunjukkan kepada mereka tapak tangan Yesus dan kakinya. Maksudnya jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang menunjukkan kepada mereka bekas luka yang terjadi di dalam dirinya. Itu sebabnya Dia memperlihatkan kepada mereka, karena Dia sedang menyampaikan message bahwa Dia bangkit kembali. Dia tidak dikuasai dengan kematian. Dia menang atas kematian. Dia mengalahkan kematian. Dan itu adalah sesuatu yang membuatkan kita sebagai orang-orang percaya, kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena Yesus datang kepada mereka. Dia memperlihatkan kesan luka. Dia memperlihatkan tubuhnya kepada mereka, bahwa Dia mati buat mereka. Dia tidak datang memperlihatkan luka itu, tetapi luka yang sudah sembuh, luka yang dia sudah dijauhkan dari luka itu. Yang ada cuma bekas luka itu. Mengapa masih ada bekas luka di dalam diri Kristus, di dalam pribadi Yesus Kristus? Di dalam Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dia dimulai dengan anak domba yang disembelih itu. Itulah kemuliaan bagi Kristus. Dia rela mati buat engkau. Itulah kemuliaan, itulah penghormatan yang terbesar bagi anak Allah yang siap mati untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuridan dari ruang yang gelap, kita harus melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Yesus lakukan itu untuk membuatkan kita lebih mengasihi Dia, untuk membuatkan kita mau belajar daripada Dia, untuk membuatkan kita lebih berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Yesus datang kepada mereka, Dia menunjukkan apa yang terjadi kepadanya supaya mereka sadar betapa Dia mengasihi mereka, sehingga mereka akan dikuatkan semula. Itu sebabnya murid-murid Tuhan Yesus telah mengubahkan dunia. Memang kuasa Tuhan yang ada pada mereka yang mengubahkan dunia, tetapi karena apa yang Yesus berikan kepada mereka, pengharapan dari kesakitan yang dialami oleh Kristus terjadi kepada setiap kita, terjadi kepada setiap murid Kristus. Dalam kegelapan, dalam saat di mana ada kelam di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan, saya ingin beritahu, Yesus datang untuk menunjukkan kepadamu bahwa dengan apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib, yaitu mati bagi engkau, itulah pengharapan yang sebenar. Itu yang membawa kita untuk terus berkomitmen kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, aku adalah murid-Mu yang sejati. Aku mau melakukan sesuai dengan apa yang Engkau rindukan di dalam kehidupanku, karena Engkau sudah dahulu mati buat hidupku. Amin. Saya percaya itu adalah janji kita ketika kita mengikut Yesus sebagai murid-muridnya. Amin. Pada petang hari ini, bagi engkau yang sudah mendaftar dan akan mengikuti pemuridan ini, jangan biarkan engkau terhalang oleh apapun yang coba menghalangi engkau. Apapun yang coba untuk membuatkan engkau tidak dapat mengikuti program ini. Karena saya percaya pada waktu kita bersama-sama di dalam program ini, kita ada kekuatan untuk bangkit semula, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagi engkau yang hari-hari ini sedang kuat di hadapan Tuhan, firman Tuhan ini bercerita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang engkau buat di hadapan Tuhan. Sekali lagi letakkan di chat box dengan penuh semangat. Letak emoji strong dan katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Sebelum saya melanjutkan perkara yang ketiga, apa yang Yesus lakukan ketika Dia datang kepada murid-muridnya, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita, mungkin hari-hari ini kita berada di ruang yang gelap dalam kehidupan ini. Itu sebabnya engkau berkata,
Tidak ada artinya untuk saya mengikuti pemuridan. Saya masih belum mempersiapkan diri. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, murid-murid Yesus belum mempersiapkan diri. Tetapi ketika Yesus datang kepada mereka, disitulah mereka telah dipersiapkan. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi karena Kristus datang di dalam kehidupan mereka. Saya percaya, kalau hari ini engkau berada di ruang yang gelap dalam kehidupanmu, dan engkau berkomitmen bersama-sama melakukan pemuridan ini, saya percaya Tuhan akan datang kepadamu dan membangkitkan engkau sekali lagi, dan membuatkan engkau mengerti dan mengingatkan kepadamu bahwa engkau adalah murid Kristus yang boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupanmu. Amin. Yang ketiga yang Yesus lakukan adalah Yesus bertanyakan sesuatu kepada murid-muridnya. Dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Yesus bertanya pada waktu mereka masih dalam kebingungan, pada waktu mereka masih belum percaya, seperti mereka dibangunkan dari tidur dan masih berada dalam mimpi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka pertanyaan yang luar biasa. Dia berkata, adakah makanan yang ada padamu? Jemaat Tuhan, luar biasa Yesus bertanya tentang makanan. Seperti yang saya pernah jelaskan kepada kita bahwa makanan, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, culture ataupun budaya kita, bukan sekadar ada tempat di mana makanan itu bukan sekadar makanan, tetapi tempat di mana ada makanan itu adalah tempat kita berfellowship, tempat kita bersekutu. Betul? Ada tempat di mana kita akan makan bersama-sama dengan orang yang akan atau perpisahan, jamuan perpisahan. Pernah makan jamuan perpisahan? Siapa yang pernah makan jamuan perpisahan? Saya percaya ramai di antara kita ada experience perpisahan dengan classmate kita atau sekolah kita atau rekan sepelayanan, rekan sekerja, perpisahan dan ada makan. Jemaat Tuhan, kalau kau bertanya pada waktu itu apa yang berlaku, bukan hanya sekadar cerita tentang makanan, tetapi fellowship dengan sesama manusia. Betul? Yesus bertanya tentang makanan. Saya percaya bukan hanya sekadar untuk makan, tapi ada beberapa perkara yang penting. Ingat, pada waktu mereka ketakutan, pada waktu mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, saya rasa mereka tidak ada waktu untuk makan. Murid-murid Tuhan Yesus sulit untuk makan. Kita semua pernah ketakutan, kita semua pernah kebingungan. Dan kalau kita berhadapan pun dengan makanan, sulit untuk kita punya selera untuk makan. Kecuali ada case-case tertentu berkata, kalau saya kecewa pastor, saya makan banyak, 2, 3, 4 piring kalau saya kecewa. Itu puji Tuhan. Amin, tapi itu pun masalah yang besar juga yang harus engkau tangani. Nanti cepat berat kita punya badan. Nah, apa yang saya coba sampaikan kepada kita, Yesus bertanya tentang makanan, bukan hanya mau makan, tetapi menjelaskan kepada mereka bahwa dia datang untuk fellowship, untuk bersekutu dengan mereka. Ketika Yesus bertanyakan sesuatu, itu bukan karena ia tidak tahu atau dengan tujuan meminta semata-mata, tapi ia mahu menggunakan perkara itu untuk menjadi saluran berkat. Jemaat Tuhan, inilah Tuhan Yesus. Ketika dia bertanyakan sesuatu di dalam kehidupanmu, ingat, dia bukan karena dia tidak tahu conditionmu. Mungkin ada murid-murid yang lain berkata, dia tidak tahukah? Tuhan Yesus tidak tahukah kita dalam ketakutan? Ini bukan masa untuk jamuan. Tapi Yesus sedang beritahu kepada mereka, this is time. Ini adalah masa untuk fellowship. Amin. Dalam semua yang berlaku di dalam dunia hari ini, message di dalam pemuridan yang kita akan pelajari bersama-sama sepanjang bulan Oktober dan November ini berbicara tentang fellowship. Pemuridan adalah fellowship di antara kita dengan Bapa di surga dan kepada sesama kita. Amin. Dan melewati satu proses. Yesus duduk di dekat mereka dan saya percaya Yesus sedang memberitahu kepada mereka banyak perkara.
pada waktu dia makan. Amin. Itu adalah pengharapan. Yesus mau bersekutu dengan mereka. Sungguh pun bagi dunia itu bukan waktu yang sesuai. Mereka dalam ketakutan. Sepatutnya ini adalah waktu untuk melarikan diri. Waktu untuk tidak melakukan fellowship yang ramai-ramai seperti itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Dia minta makanan. Dan saya percaya itu adalah waktunya. Dia mau mengajar mereka semua. Kalau kita lihat di dalam kehidupan atau selepas Yesus dibangkitkan, ada beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mau makan bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya di dalam Wahyu berkata, aku mengetuk pintu rumahmu dan barang siapa yang membuka, aku akan masuk bersama-sama dengan mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Fellowship. Amin. Perkara yang ketiga yang Yesus lakukan, dia rindu berfellowship. Sungguh pun keadaan murid-muridnya belum stabil. Masih berada di ruang yang gelap. Jemaat Tuhan, hari ini sekali lagi saya mau ingatkan, apapun situasi hidupmu, ketika kita berada di dalam pemuridan, Yesus akan melawat engkau. Ketika kita siap untuk disentuh oleh Tuhan Yesus, Yesus mau melawat engkau. Itu yang terjadi kepada murid-muridnya. Amin. Haleluya. Letakkan di chat box sekali lagi. Yesus mau berfellowship. Katakan, Yesus mau berfellowship. Yesus mau bersekutu. Amin. Yesus mau bersekutu denganmu. Haleluya. Yesus mau bersekutu dengan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya senang sekali membaca satu firman Tuhan di dalam Lukas 5, 2-3, kisah yang cukup terkenal, apalagi di dalam kelas pemuridan. Ayat 2 berkata dari Lukas 5, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya sesuatu, ketika dia menanyakan sesuatu kepada murid-muridnya, bukan karena dia tidak tahu, tetapi dia ingin menggunakan perkara itu, perkara yang dia tanyakan itu, untuk melakukan perkara yang besar, untuk memperkenalkan mujizat kepada murid-muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini, Simon dikatakan di dalam firman Tuhan ini telah menerima Yesus, telah mengizinkan Yesus. Dan dia sendiri melihat apa yang berlaku pada hari itu adalah yang tidak pernah terjadi di dalam pengalaman mereka sebagai nelayan. Yang mana mereka menangkap ikan yang begitu banyak di siang hari. Jemaat Tuhan, itu adalah miracle, itu adalah mujizat. Selain daripada itu, perahunya tidak pernah menjadi perhatian orang. Tidak pernah ada orang yang berkumpul di hadapan perahunya. Tapi ketika Yesus mengajar, ramai orang yang ada di situ mendengarkan Yesus mengajar firman Tuhan. Apapun yang Yesus tanyakan, bukan dia meminta sesuatu daripada kita semata-mata, tapi dia mau menggunakan perkara itu untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Kalau sepanjang pemuridan yang kita akan jalankan ini, mungkin telah menuntut banyak masa daripada engkau. Engkau melakukan perkara-perkara yang tidak biasa engkau lakukan. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik, bahwa Tuhan mau bekerja dalam hidupmu. Tuhan mau memakai segala yang kau korbankan itu untuk perkara-perkara yang besar. Sehingga engkau melihat ada ikan-ikan yang besar yang terjadi dalam kehidupanmu. Seperti yang berlaku di dalam kehidupan Petrus atau Simon di dalam firman Tuhan ini. Begitu juga apa yang berlaku kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri. Pada minggu hadapan saya akan menyambung pembelajaran daripada ayat ini yang kita baca sebentar tadi di dalam Lukas 24 ini. Kita akan lihat pada minggu hadapan, dan saya percaya
masih ada perkara yang kita akan lihat betapa Tuhan mau menguatkan murid-muridnya, memberikan responsibility yang besar buat mereka. Yesus tidak pernah melihat mereka murid-murid yang gagal, tapi Yesus membawa mereka kepada satu masa depan untuk mandat yang terbesar yang mereka akan lakukan untuk kerajaan Tuhan. Saya percaya hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Kalau kita pernah berada di ruang yang gelap dalam hidup ini, Tuhan mau mengingatkan kepada engkau bahwa engkau tetap muridnya dan engkau ada tugasan yang besar untuk kerajaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Amin. Katakan di chat box, beritahu kepada teman-temanmu, amin, saya siap. Amin, saya siap. Haleluya, kita siap untuk menghadapi segala tugasan dan memuridkan dunia ini. Itu yang saya akan kongsikan pada minggu hadapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami melihat kemuliaan Tuhan, supaya kami dapat terus mengerti rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Oleh itu Tuhan, sekali lagi saya berdoa, kalau ada anak-anak-Mu hari ini mulai lemah karena mereka berada di sudut yang gelap dalam hidup mereka, di ruang yang gelap dalam hidup mereka, saat ini Tuhan beri kekuatan untuk mereka bangkit sekali lagi dan terus mengalami Engkau dan terus berkomitmen di hadapan Engkau, sehingga daripada keputusasaan ataupun daripada tempat ruang yang gelap, kami akan membawa harapan buat bangsa kami, buat gereja kami, dan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya itu akan terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa yang siap untuk mengalami Tuhan dan telah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah mengongsikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan menguatkan kita bersama. Saya diberkati, Anda diberkati, sama-sama kita diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan ibadah kita dengan ibadah pemberian. Di screen tertera nomor akun gereja untuk kita memberikan pemberian kasih atau pemberian persepuluhan dengan dua kaedah yang sudah disarankan oleh pihak gereja, yaitu melalui online banking atau cash deposit machine. SIB Elevation sangat menghargai kesetiaan jemaat di dalam menyokong keuangan gereja. Kita berdoa agar semua jemaat akan terus diberkati di dalam segala hal. Marilah kita terus setia melakukan pelayanan bagi Tuhan dan percayalah, jerih payah Anda tidak akan sia-sia. Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Kita sangat bersyukur kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Namun sebelum itu kita terus menghargai jemaat yang terlibat langsung untuk mengerjakan pelayanan melalui recording yang kita jalankan buat video ibadah online kita hari ini dan hari-hari yang akan datang dan hari-hari yang kita sudah lalui. Saya percaya Anda diberkati dengan semua pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Nah, kita akan berdoa juga untuk pemberian kasih yang kita akan jalankan, pemberian kasih dan persepuluhan. Saya percaya apapun yang engkau berikan, berapapun jumlahnya, Tuhan akan memakai itu untuk kemuliaannya. Sehingga kerajaan Tuhan, segala pelayanan-pelayanan yang melibatkan keuangan di dunia ini akan dicukupkan, akan dibiayai karena apa yang kita lakukan bersama-sama. Katakan di chat box sekali lagi, haleluya. Amin. Siap untuk memberi, katakan amin. Haleluya. Dan pada petang ini jangan lupa kita akan bersama-sama menjalankan kelas pertama pemuridan di gereja kita, Yoke Impact, pada petang ini jam 3 petang. Jadi persiapkan diri jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi engkau yang sudah mendaftar, jangan lupa sediakan segala peralatan yang perlu. Dan tepat jam 3 kita akan
berkumpul bersama-sama melalui link Zoom yang kita akan berikan kepada Anda. Saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu melalui kita di dalam pemuridan ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah selesai ibadah hari ini. Segala yang kami telah lakukan di hadapan-Mu, biarlah itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah segala pelayanan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu hari ini, daripada awal, pertengahan, sehingga selesai, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan lebih daripada itu, pakai Tuhan untuk menjadi jawaban kepada keperluan rohani setiap anak-anak-Mu yang berada dalam ibadah ini. Baik yang bersama-sama dalam premier ini, ataupun yang mengikuti ibadah ini kemudian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami juga berdoa untuk pemuridan yang kami jalankan pada petang ini. Tuhan sudah mendahului kami dan melakukan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa dimanapun jemaat-Mu berada selepas ibadah ini. Tuhan akan menyertai kami semua karena kekuatan yang daripada Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Engkau berada pada petang hari ini, Engkau akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Karena wajah Tuhan akan menyinari Engkau. Berkat-Nya akan berkelimpahan dalam kehidupan-Mu. Persekutuan daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus akan menyertai engkau, dan Roh Kudus yang ada di dalam-Mu bersama-sama dengan engkau sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami dikuatkan dan kami sangat dikenyangkan secara rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Allah kita hebat luar biasa, kita katakan amin, amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati. Jumpa Anda dalam program gereja yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.